Betulkah atau benarkah Mahdi akan datang, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Apakah Dajjal itu berbentuk orang atau hanya kiasan saja? Tentang Mahdi, pertama harus saya luruskan dulu, karena keyakinan tentang Mahdi semrawut dan bercampur aduk antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan keyakinan Asy-Syiah Ar-Rafidah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mahdinya belum ada, belum lahir, dan dia dari keturunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namanya sama dengan nama beliau, nama orang tuanya sama dengan nama orang tua beliau. Dan Mahdi bukan seorang nabi, apalagi rasul. Dia tidak lebih, kata ulama, sebagai seorang mujaddid, pembaharu, yang akan membaharui kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini. Kerusakan dalam hal apa? Kerusakan dalam hal din. Ini Mahdi menurut keyakinan kita. Dalilnya adalah sejumlah hadis di Sunan Abi Daud, di Musnad Ahmad dan lain-lain. Yang sekurang-kurangnya derajat hadis ini, martabat hadis ini masyhur menurut istilah muhadditsin. Sebagiannya dengan sanad yang sahih, sebagiannya hasan, sebagiannya dhaif. Berarti keyakinan i'tiqad tentang Mahdi ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan turunnya, kapan datangnya? Waktunya bersamaan pada waktu turunnya Isa bin Maryam. Bahkan Mahdi terlebih dahulu, kemudian Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Tentang kedatangan turunnya Isa bin Maryam lebih sahih dari kedatangan Mahdi, karena hadisnya lebih banyak, berpuluh hadis, dan mencapai derajat mutawatir. Bahkan dalam sebagian ayat mengisyaratkan akan turunnya Isa bin Maryam. Bahwa Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam belum mati. Dia diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan nanti akan turun ke dunia ini di akhir zaman. Hadis-hadisnya mutawatir. Adapun mereka yang menolak kedatangan Isa bin Maryam tidak mempunyai alasan atau hujjah yang kuat, tapi hujjah yang sangat lemah, lebih lemah dari sarang dari rumah laba-laba. Di antara hujjahnya, mereka mengatakan seperti Shaltut di kitab fatwanya, yang kemudian turun-temurun diikuti oleh sebagian ulama di negeri kita ini. Menolak tentang kedatangan turunnya Isa bin Maryam dengan mengatakan bahwa hadis tentang Isa bin Maryam ittirab, goncang. Ittirab menurut para ahli hadis, sesuatu hadis yang berbeda antara satu dengan yang lain, yang tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dijamak, tidak bisa didudukkan pada tempatnya masing-masing. Ini hadis ittirab. Betulkah demikian bahwa hadis tentang turunnya Isa bin Maryam ittirab? Jawabnya tidak. Bahkan dia mutawatir, tapi mutawatir maknawi. Mutawatir secara makna, bukan mutawatir lafzi. Jadi lafaznya berbeda-beda, tapi maknanya satu, yaitu turunnya Isa bin Maryam. Lafaznya bermacam-macam, sesuai dengan apa yang waktu itu Rasulullah SAW bersabda. Ada yang panjang, ada yang singkat, ada yang pendek, ada yang sedang, gitu. Berpuluh. Ini mutawatir maknawi. Ada mutawatir lafzi, lafaznya satu, atau hanya ada beberapa redaksi saja, seperti man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa semua manusia mati. Rasulullah SAW saja mati. Kita jawab, iya, mati. Hanya sekarang Isa bin Maryam belum mati, tapi akan mati nanti. Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. Mati semuanya. Isa bin Maryam pun mati. Hanya saja sekarang belum mati. Dajjal apakah berbentuk orang atau hanya kiasan saja? Berbentuk orang. Istilah kiasan adalah manhaj dari kaum
filsafat. Semuanya dikias-kiaskan. Sorga merupakan kiasan. Neraka kiasan. Malaikat kiasan. Jin, syaitan kiasan. Simbol. Termasuk Dajjal. Kiasan. Masing-masing menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Dajjal, ada yang menafsir kiasan saja tentang kejahatan yang begitu banyak, katanya. Berarti sekarang semua turun Dajjal ini. Sebagian mengatakan Dajjal negara Dajjal. Yang benci sama Amerika itu orang Amerika Dajjalnya. Itu dia turun. Begitu seterusnya. Takwil yang benar Dajjal berwujud, berbentuk. Karena itu dalam hadis-hadis diterangkan dia matanya pecek, buta sebelah. Apa itu kiasan? Di jidatnya ada tulisan, di keningnya ada tulisan kafara. Dan seterusnya yang menunjukkan berwujud satu orang. Nanti akan turun. Dia lebih dahulu turun sebelum Isa. Dia lebih dahulu datang. Kemudian Isa bin Maryam turun dan mengejar dia. Setelah dia Dajjal membuat kerusakan di muka bumi ini. Dikejar dan Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam yang membunuh Dajjal. Perkataan ini tidak ada asal usulnya. Secara lengkap redaksinya seperti itu tidak ada asal usulnya. La aslalahu. Tidak mempunyai sanad. Atau dengan kata lain perkataan bohong yang beredar dari mulut ke mulut. Dari tulisan, dari satu tulisan ke tulisan yang lain. Dari satu majelis ke majelis yang lain. Tetapi dengan redaksi bagian akhirnya. Laisal mahdi ila Isa. Ada riwayatnya, ada sanad yang dikeluarkan oleh sebagian rawi. Seperti Ibnu Majah dan lain-lain. Tetapi sanadnya palsu. Maudhu. Atau sekurang-kurangnya sangat lemah. Dan hadis yang seperti inilah yang dijadikan dalil oleh Ahmadiyah Al-Qadiani. Yang nabi mereka bernama Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad inilah yang dikatakan sebagai Isa. Pertama bukan Isa dulu. Pertama sebagai seorang mujaddid. Habis mujaddid naik menjadi Mahdi. Habis Mahdi naik menjadi Isa. Habis Isa naik menjadi Nabi yang berdiri sendiri. Yang tidak membawa syariat. Ya? Berarti perkataan seperti itu tidak ada asal usulnya. Tapi bagian akhirnya ada sanadnya tetapi lemah. Sangat lemah. Kalau tidak mau dikatakan palsu. Mahdi lain, Isa lain. Isa lain, Mahdi lain. Berarti ketiga orang satu waktu, satu zaman. Mahdi, Dajjal, Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Isa bin Maryam alaihi salam yang akan membunuh Dajjal. Dan Isa bin Maryam akan umrah dan menjadi makmum di belakang Mahdi. Dengan syariat apa Isa bin Maryam datang dan berhukum di sini? Dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.